semoga menjadi kelompok dalam makalah saya karena sendirian. Jadi mohon juga dibantu nanti dalam penyampaian makalah yang ingin saya utarakan. Pada kali ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang pembiayaan pendidikan dan sistem perpajakan. Baik. Pembiayaan pendidikan dan sistem perpajakan. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kata kunci tidak diskriminatif di sini berlaku untuk pembiayaan pendidikan juga. Artinya bahwa pembiayaan pendidikan haruslah tidak mendiskriminasikan setiap warga negara yang memiliki keinginan untuk dapat mengikuti pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya. Amanat USPN nomor 20 tahun 2003 pasal 46, pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir yang sama: peningkatan potensi SDM yang berkualitas, penyediaan komponen sumber pembiayaan pendidikan, penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana, pengefektifan dan pengefisiensian penggunaan dana, akuntabilitas dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan, meminimalisir terjadinya permasalahan yang terkait dengan penggunaan. Sumber pembiayaan pendidikan baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta sebenarnya masih sangat bergantung dari anggaran pemerintah. Peran pemerintah di sekolah negeri lebih besar dibandingkan pada sekolah swasta, sebab pemerintah mempunyai target pencapaian wajib belajar pendidikan dasar. Masalah pendanaan pendidikan mencakup dua hal. Pertama adalah perbedaan antara pendanaan di sekolah negeri dibanding swasta. Kenyataan menunjukkan bahwa pengalokasian dana pemerintah untuk sekolah negeri lebih besar dibandingkan dengan alokasinya untuk sekolah swasta. Hal kedua adalah perubahan kewenangan pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah. B. Pengertian pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Biaya memiliki pengertian yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
Dengan pengertian ini, misalnya iuran siswa merupakan biaya pendidikan, demikian pula dengan sarana fisik untuk sekolah dan guru juga merupakan biaya. Bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan, dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan pendidikan. Beberapa kategori biaya pendidikan: biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya siswa, biaya transportasi sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan yang lain-lain. Kedua, biaya pribadi dan biaya sosial. Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga. Sedangkan biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial. Biaya dalam bentuk uang dan bukan uang. Anggaran belanja pendidikan berdasarkan sifatnya. Biaya rutin yaitu biaya yang langsung dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti pegawai, serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajaran. Biaya investasi dan atau biaya pembangunan, misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, dan biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Adapun pola pembiayaan sekolah, ekonomi pendidikan berkaitan dengan pertama proses pelaksanaan pendidikan, distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan, dan jenis kegiatan yang dibutuhkan. BSP di sekolah atau biaya satuan pendidikan minimal dapat dikelompokkan menjadi dua. Biaya investasi satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya permanen dan kurun waktu melebihi waktu 1 tahun yang pada umumnya berupa sarana dan prasarana. Biaya operasional BOSP yang penyediaannya dibebankan pada orang tua siswa. Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk menunjang proses pembelajaran sehingga mampu menunjang proses dan hasil PBM sesuai dengan 24 yang diharapkan. Biaya operasional terdiri atas biaya personil dan biaya non-personil. Biaya ini sebagian dibebankan pada orang tua, yaitu biaya operasional yang sifatnya untuk keperluan pribadi siswa, dan sebagian lagi dibebankan pada sekolah, yang kemudian dimasukkan ke dalam RAPBS. Pengertian pajak dan sistem perpajakan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Definisi pajak menurut PJA sebagai berikut. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang berhutang oleh yang wajib membayar peraturan dengan tidak mendapatkan besok jam 22 gitu dia. Yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah
pas UTS kan ada forumnya. Biayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Akses, negara akses atau menyelenggarakan pemerintah. Definisi pajak menurut para ahli, menurut Francis, pajak adalah bantuan Kan ada secara aksesnya, akses apa maupun itu setelah rating. tidak yang Itu dipaksakan oleh kekuasaan itu kan di tanggal. atau dari barang untuk menutup belanja Nah, di situ pemerintah. from apa until. Definisi Libur from apa until. Geben, Tanggal 19 itu kan sebelumnya ada from atau until. uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersyarat umum atau negara untuk memperoleh pendapatan di mana terjadi suatu sasaran pemajakan yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak. Menurut Edwin, banyak terdengar keberatan atas kalimat without reference karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa. Jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan. Adapun fungsi pajak, pertama berfungsi sebagai budgeter atau yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak tersebut merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Kemudian, pajak juga berfungsi sebagai reguleran atau mengatur, yaitu maksudnya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Perpajakan atas institusi pendidikan di Indonesia, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pembangunan di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan nasional untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pasal 4 berisi pengelolaan dana secara mandiri oleh Badan Hukum Pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hingga usaha dari kegiatan Badan Hukum Pendidikan harus ditanamkan kembali ke dalam Badan Hukum Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas atau layanan pendidikan. Pada akhirnya, UUBHP yang banyak memunculkan banyak komentar tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak berlaku. Fungsi pajak dalam pendanaan pendidikan. Pertama tadi fungsi anggaran, yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara berupa pengeluaran konsumsi pemerintah dan transfer pemerintah. Kemudian fungsi mengatur, yaitu pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak dengan fungsi mengatur. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Kemudian fungsi stabilitas, yaitu pemerintah memiliki kemampuan finansial untuk membuat dan menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga, sehingga devaluasi maupun inflasi dapat dikendalikan. Dan fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan negara, termasuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meratakan dan meningkatkan. Jadi kesimpulan dalam makalah ini bahwa biaya satuan pendidikan terdiri atas biaya investasi, yaitu biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Biaya operasi yaitu biaya personalia dan biaya non-personalia. Kemudian model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien serta dapat dikembangkan yaitu model pendekatan human capital. Saat ini pemerintah hanya mengaku pada Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, di mana kedua peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan. Pengaruh pajak terhadap kemakmuran masyarakat dari segi sosial, pendidikan dan ekonomi dan pertahanan negara dirasa belum maksimal atau belum begitu mempengaruhi kemakmuran rakyat. Dana pajak belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia. Baiklah, terima kasih. Demikian yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bu Isna, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Solihin Pranoto yang telah mempresentasikan makalahnya yang berjudul Pembiayaan Pendidikan dan Sistem Perpajakan. Jadi alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Bapak kita. Maka kita buka sesi tanya jawab, yaitu kita berikan 2 pertanyaan kepada sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya. Kita berikan kesempatan. Saya. Pak Eka, ya. Baik ya, saya ingin bertanya ke pemakalah. Tadi pemakalah sudah ada memaparkan tentang pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang berisi pengelolaan dana secara mandiri oleh Badan Hukum Pendidikan. Didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh isi hasil usaha dari kegiatan Badan Hukum Pendidikan harus ditanamkan kembali ke dalam hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan layanan pendidikan. Yang ingin saya tanyakan ke pemakalah, pada akhirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang banyak muncul, banyak komentar tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak berlaku lagi. Tapi yang saya lihat hari ini masih ada perguruan tinggi yang menggunakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Pertanyaan saya yang berikutnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa tentang pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan itu? Salinannya, putusan MK nomor berapa? Itu yang kedua. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Abang Anda Eka Wisnaldi yang telah memberikan pertanyaan.
kepada Pak Muhammad Solihin Pranoto, kita tangkap dulu atau langsung kita jawab? Halo Pak Solihin, kita tahan dulu atau langsung dijawab Pak? Halo Pak Solihin. Lanjut aja dulu Pak. Oh lanjut dulu. Iya, kita berikan kesempatan kepada satu penanya lagi, kepada sahabat-sahabat mungkin ada. Kepada sahabat-sahabat. Oh ya, ya Ibu Zairina, Ibunda. Ya. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakalah Pak Solihin, ya, yaitu beranjak dari pengertian pajak, ya, pengertian pajak. Selama ini kita menganggap pajak itu dianggap terlalu memberatkan kepada masyarakat, khususnya kita individu lah ya. Jadi semua yang kita miliki itu harus dikenakan pajak. Nah, jadi kalau tidak bayar pajak, maka dikenakan sanksi. Nah, setelah saya baca dari pengertiannya, hampir rata pengertian pajak itu ciri khas istilahnya itu adalah memaksa. Nah, sebagaimana ini dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, di sini dikatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Halo, Bu Nun Zairina. Halo, Bu. Ya, putus sinyal. Oh, putus Bu, sinyal Bu ya. Ya. Kemudian ada lagi pengertiannya di pasal 23. Ya, pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berarti ada kata memaksa. Kemudian menurut Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan. Jadi istilahnya pajak ini adalah suatu pemaksaan kepada masyarakat untuk membayar. Nah, kalau kita memikirkan tentang pajak, sebenarnya pajak ini adalah kewajiban. Ya, kewajiban setiap individu, ya, di mana uang pajak ini sebenarnya akan dikembalikan ke masyarakat itu sendiri, ke kitanya. Nah, contoh misalnya bantuan pemerintah tentang ke pendidikan, ya, mendapat dana biaya pendidikan, ada dikenakan pajak. Halo? Ya Bu, lanjut Bu. Ya, dengar suara saya Pak? Dengar Bu, dengar. Ya. Dengar Kak Nun. Nah, jadi dari istilah ini sepertinya bertolak belakang ya. Sebenarnya pajak itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan karena itu adalah kewajiban di mana keuntungannya juga untuk kita gunakan. Karena kalau pajak banyaklah pajak kita, pajak negara, maka kayalah negara itu. Nah, cuman masalahnya penggunaan dari uang pajak ini ya, itu yang banyak disalahgunakan sehingga banyaklah problem-problem yang terjadi di masyarakat. Jadi saya ingin minta penjelasan dari pemakalah, sebenarnya pajak itu apakah memang harus berdasarkan pengertian ini atau bagaimana? Ya, itu aja moderator. Ya, terima kasih kepada Bunda Nun Zairina yang telah memberikan pertanyaan kepada pemakalah Bapak Muhammad Solihin Pranoto. Ya, sekali lagi saya ulang Pak pertanyaan. Yang pertama dari Abang Anda Eka Yusnaldi tentang pasal 4 ayat 1 tentang hukum, Badan Hukum Pendidikan yang di situ tidak mencari laba. Nah, maka Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, Mahkamah Konstitusi tidak berlaku lagi, kan begitu. Masih ada universitas yang masih memperlakukannya. Maka putusan MK nomor berapa
salinannya begitu Pak. Itulah yang ditanyakan oleh Abang Da Eka Yusnaldi. Kami berikan kepada Bapak Muhammad Solihin Pranoto. Ya, baik. Kalau terima kasih atas pertanyaan Pak Eka tentang putusan MK nomor berapa ya pembatalan? Iya, betul Pak, betul. Putusan MK nomor berapakah yang membatalkan? Ya, kepada Pak Solihin. Halo, yes. Baik, di sini Ya Pak. pemakala tidak menemukan putusan nomornya, Pak. Hanya terhitung yang saya temukan itu bahwa Undang-Undang BHP tidak telah dibatalkan oleh MK karena tidak selaras dengan UUD 45. Hanya itu aja. Putusan hakim ini secara diberi oleh 9 hakim yang diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 dan 3. Tahunnya Pak? Jadi di sini saya tidak menemukan nomornya, Pak. Hanya yang saya temukan cuma alasan MK menggugurkan undang-undang tersebut. Pertama, 5 alasan itu adalah karena mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan undang-undang lain. Kedua, Undang-Undang BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama, tapi realitasnya kesamaan perguruan tinggi dan semua PTN mempunyai kesamaan yang sama. Jadi saya belum menemukan putusan MK nomor berapanya ini Pak Eka. Enggak, kan di makalah kan jelas dia Pak. Di halaman 13 itu kan banyak munculnya komentar tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Nyatanya berarti kalau logika hukumnya tidak berlaku, maka lembaga perguruan tinggi yang menggunakan Undang-Undang BHP itu sudah menyalahi aturan negara. Nah, kenapa masih ada lagi perguruan tinggi yang menjalankan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan? Sementara kalau jelas putusan MK itu tidak berlaku, berarti logika hukumnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan itu tidak boleh diterapkan. Nyatanya hari ini kita masih lihat ada perguruan tinggi yang masih menerapkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Berarti kan bermasalah pengelolaannya. Karena logika hukumnya putusan MK membatalkan, batal, ya kan? Tapi kok masih diterapkan? Oke, saya kembalikan ke Pak Julfahmi, silakan. Ya, bagaimana? Moderator. Ya, tadi sudah dijawab oleh Pak Muhammad Solihin Pranoto dengan jawaban bahwasanya beliau tak menemukan putusan MK yang telah membatalkan tadi Badan Hukum Pendidikan. Akan tetapi ya mungkin kita lempar ke forum terbuka
kepada sahabat-sahabat mungkin yang tahu, mungkin Pak Turham pengalaman sebagai pengawas ini. Pak Turham ada? Halo Pak Turham? Ya, halo. Iya Pak, sudah tangkap ini Pak jaringan ini Pak. Nah ini Pak, terkait tentang Badan Hukum Pendidikan ini Pak, putusan MK yang telah membatalkan itu Pak, pasal 4 ayat 1 itu ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Eka tadi ke Pak Muhammad Solihin Pranoto terkait tentang putusan MK itu Pak, yang membatalkan Badan Hukum Pendidikan. Akan tetapi masih banyak universitas-universitas perguruan tinggi yang masih memberlakukan pasal tadi seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Ada tambahan masukan? Tentang itu saya sampai saat ini masih gelap juga itu. Oh, gelap juga. Iya, gelap juga. Gelap juga Pak ya. Iya Pak, oke Ya, siap. artinya gini, Iya, gimana Pak? kita lihat di kondisi di lapangan, artinya pembatalan pasal itu sepertinya hanya sebatas pembatalan gitu, tanpa ada pengawasan yang ketat gitu kan. Akan Jadi, tetapi, iya betul Pak. Masih ada yang melakukan, masih ada yang tidak. Jadi tidak ada penegasan selama ini saya lihat. Itu saja mungkin tambahan. Iya Pak. Terima kasih kepada Pak Turham. Alhamdulillah. Berarti intinya Pak memang dibatalkan, tapi penegasan dari pemerintah sendiri ya melalui Mahkamah Konstitusi itu pas di pemberlakuan aplikasinya di tengah-tengah kita di di universitas, di perguruan tinggi tidak terrealisasi dengan benar atau dengan seperti itu ya. Maka kita lanjut Pak Muhammad Solihin Pranoto di pertanyaan dari Bunda Nunzerina. Ini pengertian pajak yang Bapak jelaskan di makalah itu pajak terlalu memberatkan masyarakat, bahkan yang tidak bayar pajak diberikan sanksi. Maka akan tetapi dengan pernyataan Bu Nunzerina yang mengatakan bahwasanya pajak itu ya bermanfaat kembali kita juga ke kita, dari kita ya buat kita juga, seperti itu ya Bu Nunzerina ya. Iya. Jadi bagaimana tanggapan dari Bapak Muhammad Solihin Pranoto sebagai pemakalah hari ini, tanggapan tentang pajak, hakikat pajak yang sebenarnya itu. Jadi bertolak belakang karena di makalah Bapak mengatakan bahwasanya pajak itu ya memaksa sifatnya, memberatkan rakyat, memberatkan masyarakat. Ya, kami berikan kesempatan untuk menjawab kepada Bapak Muhammad Solihin Pranoto. Ya, terima kasih Bu Nun. Dari makalah yang saya sampaikan seperti pendapat para ahli tentang pajak, yaitu kayak seperti Prancis. Dia juga menyampaikan pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dia juga memasukkan yang dipaksakan oleh kekuasaan publik, dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah. Kemudian ada Detsirech Abgaben Ornung ini juga menyampaikan pajak adalah hutang uang secara insidental. Jadi masyarakat itu sudah dianggap hutang. Nah, dalam definisi beliau. Baik secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersyarat umum yaitu negara untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tax-based sasaran pemajakan yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak. Jadi menurut Andriani dia malah lebih jelas lagi bahwa
pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh yang wajib membayarnya. Jadi semua masyarakat, jadi ada benarnya bahwa masyarakat di Indonesia itu ketika dia lahir, maka dia sudah mempunyai beban pajak atau terhitung utang kepada negara. Yang wajib membayarnya menurut peraturan yang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Nah, itu yang disampaikan Mbak Andriani. Sehingga memang dalam kenyataannya bahwa pajak untuk sebagian masyarakat atau warga negara Indonesia ini dibilang memberatkan, ya betul-betul memberatkan dan betul terpaksa. Jadi begitu, Bu. Sehingga pajak itu betul-betul memang paksaan. Jadi negara memaksa kepada warganya untuk mengeluarkan atau membayar, dan itu wajib membayarnya menurut peraturan yang sudah diatur oleh negara. Jadi dalam definisi ini memang kalau saya lihat dalam pandangan saya bahwa memang beberapa tertentu, orang-orang tertentu itu sangat memberatkan dan memang memaksa. Jadi begitu, Bu. Walaupun pada outputnya pajak itu juga bisa bermanfaat untuk misalkan kepentingan umum, untuk jalan, untuk pendidikan. Nah, jadi yang jelas dalam paksaan tadi saya kira itu sesuai dan tidak salah, karena banyak juga yang masih terpaksa begitu, Bu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Boleh diberi tambahan pada teman-teman yang lain, silakan. Ya, bagaimana? Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana Bu Nun Zairina? Boleh tambah lagi nih? Apa itu, Bu? Nggak boleh, ini, Pak, waktunya ya, udah habis. Masalah pajak ini, ya, Bu. Sejak kapan ini berlakunya? Karena sekarang pun pajak diri kita sendiri udah dikenakan. Ya, untuk diri kita sendiri udah dikenakan pajak. Nah, di sejarah di Indonesia ini, ketika semuanya itu harus kenakan pajak, itu dimulai kapan? Oh, kapan diberlakukan gitu, Bu, ya? Karena setahu kita dulu kan yang dikenai pajak pengusaha besar yang punya perusahaan. Nah, ini sekarang ini semua segala bidang itu udah dikenai pajak. Tadi Bapak bilang anak yang lahir itu udah dikenai pajak. Iya. Pajak diri ya. Ya, gimana, Pak? Iya, kalau undang-undangnya saya tidak tahu persis, Bu. Mungkin Pak Abbas itu paham itu tentang perpajakan itu. Yang jelas, kalau undang-undangnya itu diatur pada tahun 2007 memang. Cuman kapan 2007 masih baru ya. Warganya itu dikenakan pajak, ya perkiraan saya ketika lahir itu maka warga Indonesia itu udah kena pajak dia, Bu. Udah punya utang. Mungkin Pak Abbas ya bisa menambah. Iya. Silakan Pak Abbas. Kak Nun, sejak kakak punya NPWP, nomor pokok wajib pajak, semenjak kakak punya NPWP, wajiblah kakak kena pajak. Makanya NPWP itu wajib pribadi. Nomor pokok wajib pajak. Apa kata dunia kalau nggak bayar pajak gitu katanya? Ya, sejak 2005 ya. Ya. Gimana Pak Muhammad Solihin? Sudah ya? Masih ada sahabat-sahabat yang mau menambahkan? Bang Abbas Siregar Algantengi. Habis waktu katanya. Habis waktu ya. Memang tadi Pak Prof udah WA itu jam 10.15 kata beliau Bang ya. Iya. Oke, ya ini tambahan sedikit memang ya negara kita
dikenakan pajak ya, baik itu pajak apa saja ya Bu Nun Zerina tadi ya. Tapi Ya. kalau kita lihat negara-negara yang membebaskan pajak kepada rakyatnya itu ada negara lain yang tidak ada ada pajak ya. Uni Emirat Arab ya kan, Qatar, Bahrain, Iya. Oman, bahkan Oman itu yang mau menikah Bang Abbas nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali dibiayai sama negara. Ya itu ini kan negara-negara maju ya kan Bang Eka mungkin ya. Jadi yang nikah malah yang nggak nikah dipertanyakan di sana kan gitu kan. Bahrain, Bahama, ini negara-negara lah yang dibebaskan pajak kepada rakyatnya. Jadi mungkin memang karena kita masih bayar pajak Bu Nun Zerina, berarti memang kita belum termasuk negara maju lah kan Bu, mau berkembang ya kan Bu. Jadi itu saja. Alhamdulillah makalah Pak Muhammad Solihin Pranoto dengan tema tadi tentang apa tadi Pak? Malu lupa saya. Pembiayaan pendidikan dan sistem perpajakan. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Muhammad Solihin Pranoto dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Muhammad Solihin Pranoto dan kepada dua petanya Bang Eka Yusnaldi dan Ibunda Nun Zerina. Ini saja, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita serahkan kepada Panglima Besar kita, Ustaz Muhammad Safi Harahap. Dulu. Oke. Masalah. Ya ganti posisi nih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kita tuh sudah perkuliahan kita pada hari ini. Untuk mata kuliah sistem finansial ini. Terus kita masuk kepada link Zoom tafsir tarbawiyah. Ya silakan Bapak Ibu live dari apa ini, dari grup kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.